Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini kita akan melanjutkan soal-soal ujian sekolah IPS kelas 9 semester akhir. Soal-soalnya seperti apa sih? Kalian bisa langsung tonton videonya sampai akhir dan aku bakal ngasih kalian kesempatan untuk menjawab soal-soalnya. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Pak Rahman adalah seorang guru di salah satu sekolah di Cianjur. Sebagai guru IPS, Pak Rahman menjalankan tugas dengan baik. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena berbagai prestasinya, Pak Rahman diangkat menjadi kepala sekolah. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial: A. Vertikal naik, B. Vertikal turun, C. Horizontal, D. Antar generasi. Nah, silakan jawab teman-teman di kolom komentar. Oke, jawabannya adalah A. Vertikal naik. Nah, mobilitas sosial vertikal naik ini terjadi ketika seseorang atau kelompok mengalami peningkatan status atau posisi dalam hierarki sosial. Dalam kasus Pak Rahman, dia mengalami mobilitas sosial vertikal naik ketika dia naik jabatan dari guru menjadi kepala sekolah. Jadi teman-teman, jawabannya adalah A. Vertikal naik. Budi, mahasiswa cerdas yang mempunyai cita-cita melanjutkan sekolah sampai sarjana, namun keinginan ini tidak dapat tercapai dikarenakan orang tuanya hanya mampu menyekolahkan sampai jenjang SMA. Kegagalan Budiman dalam meraih cita-cita disebabkan karena faktor A. Sosial, B. Individu, C. Kemiskinan, D. Diskriminasi. Jawabannya apa teman-teman? Silahkan dijawab di kolom komentar. Yaps, jawabannya adalah C. Kemiskinan. Jadi, keterbatasan orang tua Budiman dalam menyekolahkan sampai jenjang pendidikan yang diinginkan merupakan contoh dari dampak kemiskinan terhadap mobilitas sosial seseorang. Jadi, kemiskinan dapat menjadi hambatan bagi individu untuk meraih cita-cita dan meningkatkan status sosialnya. Jadi jawabannya adalah C. Kemiskinan. Kita lanjut soal nomor 3 teman-teman. Dalam masa pandemi COVID-19, pemberlakuan peraturan tentang pembukaan tempat wisata tidak serta-merta dilaksanakan di seluruh tempat, akan tetapi diterapkan di tempat-tempat tertentu yang sudah memenuhi syarat untuk dibuka. Hal itu memberikan ruang untuk masyarakat memahami peraturan tersebut agar tidak menjadi konflik di kemudian hari. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa konflik sosial dapat terjadi akibat faktor A. Perbedaan individu, B. Perbedaan kepentingan, C. Perbedaan latar belakang kebudayaan, dan D. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Oke teman-teman, dari keempat pilihan jawabannya adalah D. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Konflik sosial seringkali terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara individu, kelompok, atau lembaga. Dalam kasus ini, pemberlakuan peraturan pembukaan tempat wisata hanya di tempat-tempat tertentu yang sudah memenuhi syarat dapat memicu konflik sosial. Karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antara pihak yang mendukung pembukaan dengan pihak yang mungkin merasa terganggu atau memiliki kekhawatiran terhadap dampak pembukaan tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Soal selanjutnya, perhatikan kegiatan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi berikut. 1. Menjual barang dan jasa hasil produksi. 2. Menyediakan faktor-faktor produksi. 3. Membeli barang dan jasa hasil produksi. 4. Membayar balas jasa atau pemakaian faktor produksi. 5. Menerima balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Berdasarkan daftar di atas, kegiatan rumah tangga konsumsi ditunjukkan oleh nomor. Pilihannya ada di sini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita jawab. Berdasarkan daftar di atas, kegiatan rumah tangga konsumsi ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 5. Menyediakan faktor-faktor produksi, membeli barang dan jasa hasil produksi, menerima balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, 2, 3, dan 5. Pada awal abad ke-XX, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional dengan lahirnya organisasi-organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang memperjuangkan nasib rakyat dengan cara A. Memajukan pendidikan rakyat, B. Meningkatkan pendapatan rakyat, C. Meningkatkan kualitas persenjataan, dan D. Melindungi kepentingan pedagang pribumi.
Jawabannya apa teman-teman kira-kira? Jawabannya adalah A. Memajukan pendidikan rakyat. Jadi, organisasi Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para tokoh Jawa di Surakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kebudayaan Jawa melalui pendidikan yang bersifat modern. Salah satu tujuannya adalah memperjuangkan pendidikan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada rakyat tentang pentingnya kemerdekaan dan hak-hak mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jawabannya di sini adalah A. Memajukan pendidikan rakyat. Kegiatan ekspor impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara termasuk Indonesia. Selain menjadi negara pengekspor, Indonesia pun aktif menjadi negara yang mengimpor berbagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu barang yang banyak diimpor Indonesia yaitu peralatan elektronik dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut kamu, apa faktor pendorong yang menyebabkan Indonesia mengimpor barang elektronik tersebut? A. Adanya keinginan untuk memperluas pasar. B. Meningkatkan pendapatan negara. C. Perbedaan penguasaan teknologi. Dan D. Perbedaan sumber daya alam. Oke, dari keempat pilihan itu jawabannya adalah C. Perbedaan penguasaan teknologi. Jadi faktor pendorong yang menyebabkan Indonesia mengimpor peralatan elektronik dari negara seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan adalah perbedaan penguasaan teknologinya. Negara-negara tersebut memiliki teknologi dan industri elektronik yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, sehingga Indonesia cenderung mengimpor peralatan elektronik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Jadi jawabannya adalah C. Perbedaan penguasaan teknologi. Perhatikan gagasan rumusan dasar negara berikut. 1. Musyawarah. 2. Kekeluargaan. 3. Persatuan. 4. Keadilan sosial. 5. Keseimbangan lahir batin. Urutan konsep dasar negara menurut M.R. Supomo ditunjukkan dengan nomor. Pilihannya ada di sini. Jadi, urutan konsep dasar negara menurut M.R. Supomo ini ditunjukkan dengan nomor D. Di pilihan D, teman-teman, 3, 2, 5, 1, dan 4. Ini merupakan urutan konsep dasar negara menurut M.R. Supomo. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Negroid, Mongoloid, Kaukasoid. 2. Nordik, Alpen, Slavia. 3. Mulatto, Mestizo, Zambo. 4. Negro, Hamid, dan Semit. Suku bangsa yang ada di benua Eropa ditunjukkan pada nomor A1, B2, C4, dan D5. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Jadi penduduk Eropa ini sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa berdasarkan ras dan ciri fisiknya. Penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jawaban dari soal ini adalah B, yang nomor 2 ya teman-teman. Suku bangsa yang ada di benua Eropa itu adalah Nordik, Alpen, dan Slavia. Soal selanjutnya, sebagai seorang pelajar sebaiknya menyikapi perubahan sosial budaya dan globalisasi dengan cara A priori terhadap segala bentuk inovasi, B. Acuh terhadap setiap perubahan yang ada, C. Menerima setiap perubahan dengan terbuka, dan D. Kritis dan terbuka serta menyaring setiap bentuk. Nah, jadi teman-teman, perubahan kombinasi sikap kritis, terbuka, dan mampu menyaring perubahan itu bisa membuat kalian lebih siap menghadapi dinamika perubahan sosial budaya dan globalisasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang dipegang. Jadi jawabannya itu adalah D, kritis dan terbuka serta menyaring setiap bentuk. Selanjutnya, perhatikan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya berikut. 1. Kehidupan masyarakat terasing. 2. Adat istiadat atau kebiasaan. 3. Prasangka pada hal-hal baru atau asing. 4. Pemberontakan atau relokasi. 5. Peperangan. Yang merupakan faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4,
C 2, 3, dan 5, D 3, 4, dan 5. Nah teman-teman, ini sebelumnya akan aku jelasin faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada beberapa faktor penghambatnya ya. Yang pertama kehidupan masyarakat, yang kedua adat istiadat atau kebiasaan, 3 prasangka terhadap hal-hal baru yang asing, 4 adanya sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan, 5 perkembangan iptek yang cenderung lambat, 6 pendidikan yang rendah. Jadi di sini bisa kita lihat yang merupakan faktor penghambat perubahan sosial budaya ada pada jawaban A. 1. Kehidupan masyarakat terasing, 2. Adat istiadat atau kebiasaan, dan 3. Prasangka pada hal-hal baru atau asing. Jawabannya adalah A ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, itu aja lanjutan soal IPS ujian sekolah kelas 9 semester akhir. Nah, untuk video selanjutnya akan ada soal-soal yang akan kita bahas di sini. Stay tune dan jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyaknya. See you di next video. Bye-bye.